Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amira Zahra dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya. Oke, pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Bapak Yudi Setiawan selaku tutornya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Tidak. Jadi di sini tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Soalnya seperti ini ya. Pertama, kita disajikan sebuah tabel yang berisi nomor kecepatan yang dihitung dalam kilometer per hour, kemudian jarak yang dihitung dalam satuan meter. Ini ya dari nomor 1 sampai 50. Ini merupakan data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh oleh mobil itu hingga berhenti. Kemudian untuk soal nomor satunya, yakni gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Yang pertama, poin pertama, rata-rata kecepatan mobil. Kemudian yang B, rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Dan poin yang C adalah standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Ini masih menggunakan tabel pada nomor 1 tadi. Kita diminta untuk ini, membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, poin pertama kita diminta untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Kemudian poin B-nya kita diminta untuk menginterpretasikan scatter plot yang diperoleh. Kemudian lanjut ke poin C, yaitu kita diminta untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobilnya. Dan poin D adalah interpretasi dari histogram yang sudah diperoleh. Kemudian untuk soal nomor 3, dibuat suatu study case ya. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, langsung saja kita mulai untuk mengerjakannya menggunakan bahasa R. Di sini untuk software atau aplikasinya saya menggunakan RStudio. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah menuliskan sintak untuk mengerjakan tugas satu ini. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan apa saja perintah atau sintak yang saya gunakan sekaligus dengan menampilkan hasilnya nanti ya. Oke, langsung saja kita mulai ke poin nomor 1. Jadi di sini hal yang pertama saya lakukan adalah mengkelompokkan data atau menginput datanya terlebih dahulu berdasarkan kelompok. Yang pertama saya menginput nama ini variabel yang pertama yaitu kecepatan yang ditampung dalam satu vektor. Di sini C ini singkatan dari combine. Combine itu berfungsi untuk atau dapat digunakan untuk menggabungkan angka-angka ini menjadi satu vektor dengan nama variabelnya yaitu kecepatan. Begitu dengan jarak dengan nama variabel yaitu jarak. Itu ya intinya. Kemudian selanjutnya kita langsung saja mulai ke poin nomor 1A maksudnya, 1A itu diperintah untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Di sini data ini disimpan dalam variabel bernama min underscore kecepatan. Tanda panah terbalik di sini dapat diartikan sebagai sama dengan. Dan min ini merupakan perintah untuk mencari atau menghitung rata-rata dari kecepatan yang sudah kita buat variabelnya terlebih dahulu di ini ya, kelompokan data yang awal. Kemudian perintah cat digunakan untuk menampilkan hasil sekaligus tes deskripsi itu. Jadi rata-rata kecepatan mobil adalah kemudian menampilkan hasil dari perhitungan ini tadi yang ditampung dalam variabel kecepatan sekaligus dengan tes deskripsinya. Begitu pula dengan poin yang B yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil yang disimpan dalam ini ya variabel min underscore jarak, yang mana yang dihitung adalah rata-rata dari jarak yang sudah dikelompokkan, dari vektor jarak yang ini ya, variabel jarak yang sudah dijadikan satu vektor. Sama fungsi cat di sini adalah menampilkan hasil sekaligus dengan tes deskripsi. Yang poin yang ketiga yaitu menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Di sini nama variabelnya saya beri nama SD underscore jarak, di mana fungsi SD ini dapat itu ya, SD ini sebenarnya singkatan ya, fungsi termasuk dengan singkatan standar deviasi. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung standar deviasi dari jarak
atau variabel jarak yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tes tadi ya. Kemudian tes sama aja dengan menampilkan hasilnya sekaligus dengan tes eksekusinya. Oke, selanjutnya kita coba langsung saja untuk merunning ya, atau mencoba menampilkan data yang sudah kita buat. Lalu kita klik running. Sini akan otomatis muncul ya hasilnya, yaitu nah ini. Akhirnya itu ini. Jadi rata-rata kecepatan mobil adalah 17,5 km per hour atau jamnya kilometer per jam untuk jawaban poin A. Kemudian jadi rata-rata jarak mobil adalah 42,28 meter untuk jawaban poin B. Kemudian standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil adalah 24,76505 meter, atau bisa kita bulatkan jadi 24,8 ya sebenarnya, untuk jawaban poin nomor C. Seperti itu. Oke, lanjut kita lanjutkan ke poin nomor 2. Jelaskan poin nomor 2, yang mana untuk poin A, untuk nomor 2A, kita diminta untuk membuat plot, scatter plot ya, scatter plot dari data kecepatan dan jarak yang diberikan dari tabel nomor 1 tadi. Perintah yang pertama yang kita gunakan adalah plot. Yang fungsinya adalah membuat grafik ya. Plot di sini fungsinya adalah membuat grafik dengan ini dari data jarak atau variabel jarak dan kecepatan yang tadi kita sudah kelompokkan datanya itu. Kemudian main di sini bisa diartikan sebagai judul dari grafik yang kita buat. Nanti akan muncul judulnya, yaitu scatter plot kecepatan versus jarak. Kemudian xlab. Xlab di sini dapat diartikan sebagai penetapan label untuk sumbu X-nya nantinya. Yaitu kita tetapkan dari ini kecepatan kilometer. Jadi X-nya itu kita buat kecepatan yang dihitung dari kilometer. Kemudian Gilabs-nya ini sumbu Y-nya itu berisi jarak yang dihitung dari satuan meter. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk PTH di sini ini digunakan untuk menentukan simbol yang digunakan untuk setiap titik datanya, dan 19 adalah lingkaran padatnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian COL ini singkatan dari color. Yang di sini saya memberikan warna ungu untuk warna grafiknya nantinya. Coba saja kita langsung untuk mengeksekusinya, yaitu dengan mengklik running. Nah, seperti ini. Ini kita tutup saja. Kita buka. Maka setelah kita running akan muncul ini, tampilan grafik di bagian sebelah sini, di bagian plot. Akan muncul seperti ini ya. Oke, jadi ini merupakan tampilan grafik dari scatter plot yang ini sintaknya sudah kita buat sebelumnya ya, yaitu yang ini. Di sini scatter plot kecepatan versus jarak ini merupakan main tadi atau judul dari ini plot yang kita buat. Kemudian untuk interpretasinya sendiri dari gambar ini atau grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil itu, maka akan semakin besar atau jauh juga jarak yang diperlukan untuk si mobil berhenti, begitu ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke poin yang nomor 2. Poin nomor 2, nomor 3 ya, maaf, nomor 3 maksudnya. Poin yang ini C, membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Di sini perintah yang kita buat atau kita masukkan adalah IST, ini adalah singkatan dari histogram ya. Untuk perintah membuat histogram dengan ini berdasarkan ini kecepatan dari tabel kecepatan itu variabel dengan main atau judulnya, yaitu histogram kecepatan mobil. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, xlab di sini merupakan label untuk sumbu X, yaitu kecepatan yang dihitung dari kilometer per hour. Kemudian Gilabs-nya atau sumbu Y-nya berisi label dengan nama frekuensi. Kemudian untuk warnanya sendiri di sini saya menggunakan warna brown untuk tampilan grafiknya nanti ya, untuk tampilan histogramnya itu nanti. Dan border di sini adalah untuk warna garis tepinya dari batang histogramnya. Oke, langsung saja kita ini running. Nah, akan muncul tampilan histogram seperti ini dengan judul histogram kecepatan mobil, yang mana sumbu X-nya ini tadi ya, X-nya yaitu kecepatan, dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Jadi interpretasi dari histogram ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas kecepatan berada pada nilai yang rendah. Makanya dalam histogram ini lebih dominan ke arah kiri ya.
yaitu nilai yang paling rendah. Sedangkan untuk nilai 120 km per jam merupakan outlier atau pengecualian, yang mana dia merupakan mayoritas yang paling kecil. Kurang lebih seperti itu. Untuk tugas nomor 3, itu mencari koefisien keragaman. Di sini untuk koefisien keragaman, sebelumnya kita akan memasukkan nilai dari rata-rata kelasnya ya, dari mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, yang mana rata-rata kelas untuk nilai matematika ada 75 dengan standar deviasinya adalah 10, kemudian rata-rata bahasa Inggrisnya yaitu 70 dengan standar deviasi 8. Nah, untuk mencari koefisien keragaman, di sini kita menggunakan perintah CV. CV di sini merupakan singkatan dari coefficient of variation, atau singkatan dari, kalau bahasa Inggris itu singkatan dari coefficient of variation, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah koefisien keragaman. Kurang lebih begitu ya. Kemudian di sini untuk nilainya, di sini tuh saya masukkan variable CV_MTK dengan nilainya, atau hal yang dicari itu, atau bisa kita katakan rumus dari koefisien keragaman itu sendiri, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata kelasnya itu tadi ya. Jadi standar deviasi pelajaran matematika dibagi dengan rata-rata kelas dari mata pelajaran matematika dikali 100. Begitu juga dengan pelajaran bahasa Inggris, yaitu standar deviasi bahasa Inggris dibagi dengan rata-rata nilai bahasa Inggris yang ada di kelas itu, kemudian dikali dengan 100. Oke, langsung saja kita coba untuk melihat hasilnya ya. Kita running. Nah, di sini akan muncul. Sini akan muncul ya. Nah, untuk koefisien keragaman dari nilai matematika adalah 13,333. Ini dalam hitungan persen ya, karena kita mengkali atau mengalikannya dengan 100. Kemudian untuk standar deviasi, maksud saya koefisien keragaman untuk mata pelajaran bahasa Inggris adalah 11,43 ya, kalau kita bulatkan, maka kita sebut 11,43. Untuk ini ya, soal nomor 3 tadi yang diminta untuk mencari koefisien keragaman dari nilai ujian si Thomasnya itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian video tutorial yang saya buat. Saya tahu masih banyak salah dalam pengucapan, pelafalan, ataupun hal-hal yang kurang lainnya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan see you in next video. Bye-bye.